Assalamualaikum. Emosi saya bang. Peserta Suciwan X selama ini marah-marah terus. Saya selama ini diam-diam aja nih bang. Karena saya pegang omongan Bang Radit. Komedian yang baik adalah komedian yang menggunakan jeda. Jeda. Bang, mereka ini Rio Dumatubun, Nope Gilang marah-marah tiap minggu nilai tertinggi. Rio Dumatubun dari awal show dia bilang dia satpam kerja di rumah lewat Zoom. Isi layar semuanya satpam, 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 satpam. Mana jedanya? Harusnya ada jeda kan? Satpam, 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 satpam. Lagian satu layar isi satpam, kenapa kau marah? Kan wajar temanmu semua lo itu. Kau boleh marah kalau satu layar tuh isinya maling. Jadi maling, 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 satpam. Kau sendiri satpam tuh dikeroyok maling. Nope bang, Nope juga marah-marah. Perkara ibunya masak tempe. Tiap hari tempe, 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 tempe. Mana satpamnya? Bang, duduk dulu bang. Waktu ini. Nope. Marah-marah terus Nope. Perkara ibunya masak tempe aja. Marah. Harusnya kan dia bersyukur setidaknya dia bisa makan. Banyak orang-orang di sana tuh yang di luar nggak bisa makan gitu. Sampai mereka rela-rela terpaksa harus jadi maling. Buat apa? Buat masuk Zoom-nya Rio. Buat masuk Zoom-nya Rio. Sampai Gilang Bang Durhaka marah-marah. Katanya dia diserang Butitin. Mana punchline-nya? Bukan bang, tadi malam saya habis nonton ceramah bang. Dibilang orang yang marah-marah itu dalam tubuhnya ada iblis. Ih ngeri. Maksudnya saya habis nonton saya curiga bang. Jangan-jangan selama ini Gilang itu sebenarnya Naruto. Karena Naruto itu dalam tubuhnya ada iblis dan dia sudah tidak punya ibu. Berarti bapaknya Gilang bukan Kuli, Hokage. Semua Suciwan X marah-marah semua. Saya sampai takutnya begini, alumni Suci sebelumnya itu biasanya nih ditawarin film. Main film tuh. Takutnya kalau Suciwan X ditawarin film, terus dibutuhin yang karakter marah-marah, siapa yang mau dipakai gitu? Semua marah-marah. Kita ambil satu film deh, film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di situ ada tuh Hayati sama Jainuddin. Jainuddin marah-marah. Hayati, lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu karena saya tidak tentu orang hina dihina tidak tulen Minangkabau. Enak kan? Karena apa? Karena Herjunot Ali yang mainkan. Coba Rio Dumatubun. Hayati. Satpam. Hayati juga, kok satpam? Iya satpam. Apaan gitu? Marah-marah semua. Suciwan X tawa pemersatu bangsa. Sudah diganti. Marah pemersatu bangsa. Sekian bang, saya Ali Akbar. Wow, Ali Akbar. Dodit, katanya kamu mau komentar duluan. Silakan. Silakan. Apa yang mau dikomentari dari seorang Ali Akbar nih? Keren banget Ali Akbar. Wow. Gila. Aku suka hairstyle-nya itu suka. Ya tetap hairstyle-nya dia. Udah dikasih waktu Tetap baliknya kayak gitu juga. Enggak, penulisannya tuh bagus. Pembawaannya oke, punchline-nya kena semua dan aku rasa dari ketiga peserta tadi kamu paling keren deh. Kasih Mas Dodit. Udah itu aja. Oke silakan mau siapa duluan nih? Maaf ya tadi gua sampai dibentak lo tadi lo. Ali Akbar lo. Bang, maaf. Bang waktu ini. Enggak tapi itu aduh lucu banget. Lucu banget gue
Gua dari awal lu ngebuka soal harusnya lu seneng ketemu satpam semua. Kalau isinya maling semua terus lu sendirian baru tuh lu marah-marah. Maling, satpam. Lu satpam satu-satunya. Aduh, gua lucu banget dah. Nggak ada yang bisa gua bahas lebih dalam lagi dari sisi teknis karena gue menikmati secara pertunjukan. Terima kasih udah bikin gue ketawa sepuas barusan tadi. Tapi udah dari gue oke. Terima kasih banyak, thank you ya. Kasih Bang Panji. Yang Abdel, coba Cik Abdel nih. Ali Akbar, ini no debat udah. Dan kunci dari semua jokes lo itu adalah di awal lo pinter banget ya. Lo sengaja apa nggak sengaja ya? Karena lo bilang mana jedanya. Itu yang kata-kata itu yang bikin semua punchline itu jadi lucu gitu. Mana jedanya lo ganti-ganti tuh, mana satpamnya, mana punchline-nya gitu, mana ini itu lucu banget gitu. Dan merespon kita berdua yang lagi asik sendiri juga lo lucu ngeresponnya gitu. Udah keren banget lah no debat pokoknya dah. Ali Akbar. Radit. Iya, gue berasumsi lo pasti ngerti maksud gue soal jeda, cuman emang lo pengen mainin aja. Karena apa yang lo lakukan barusan adalah contoh penggunaan jeda yang paling sempurna sebagai seorang penampil. Apa yang lo lakukan hari ini menunjukkan kedewasaan seorang stand up comedian juga. Karena kadang-kadang kalau masih baru, grogi dan lain-lain, kita jadi lupa ngasih napas di antara beat-beat kita untuk ngasih sebuah garis bawah dan penekanan. Jadi Anda ini sombong sebenarnya. Waduh. Jadi kayak mau ngasih lihat, gini loh cara memakai jeda yang baik. Nah, Parah Apa-apa sih. udah oh start itu syndrome. maksudnya. Iya, udah pemarah sombong lagi. Parah itu. Wah, Lo punya jimat juga ya? waduh. Parah banget. Parah banget. Ya jadi menurut gue nggak nonton lo minggu lalu sih, tapi dari sebelum-sebelumnya gue lihat mungkin ini yang terbaik, itu aja. Ya, thank you Ali. Kasih Bang Radit. Oke, terima kasih banget buat Ali Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ali Akbar dari Ternate. Ya betul. Banyak sekali kebiasaan orang Indonesia tuh yang aneh. Salah satunya pas beli martabak. Entah kenapa kita tuh suka sekali nontonin abangnya pas bikin martabak. Dia lagi bikin nih. Kita gini. Ada yang masih pakai helm. Kacanya jatuh diangkat lagi, yang penting fokus. Bahkan kadang kita nggak sendiri tuh. Samping ada orang, di belakang juga ada, geser Bang nggak kelihatan. Bahkan ada yang ngintip di kaca begini. Yang lewat pakai motor kan penasaran ya kan. Wih, ada apa tuh rame-rame tuh, wih. Dilihat temannya ditegur, Ali, wih gembul. Karena nggak fokus, gembul jatuh dari motor. Hai. Bahaya kan? Maksud saya begini loh. Buat apa gitu kita nonton? Endingnya kita sudah tahu. Pasti jadi martabak. Berharap apa? Kecuali pas kita nonton di tengah-tengah ada kejutan. Lagi nonton nih. Masnya bilang, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Tapi saya yakin tujuan kita pasti nonton. Pasti beli martabak. Tujuan kita pasti beli martabak. Tidak mungkin ada yang ke situ tujuannya cuma untuk nonton. Cowok gitu ajak ceweknya. Sayang malam minggu kamu kemana? Nonton yuk. Nonton apa? Martabak. Ya, aku udah nonton. Gak mungkin. Suka sekali orang Indonesia nonton sesuatu yang tidak semestinya ditonton. Tidak cuma martabak. Orang kecelakaan. Kecelakaan ditonton Bang. Kecelakaan nih, prak. Ada yang masih pakai helm. Kacanya jatuh diangkat lagi, yang penting fokus. Biasanya ada yang datang tuh ya kan. Mas, siapa yang kecelakaan? Ini martabak, kecelakaan sana. Oh, maaf. Mas, siapa yang kecelakaan? Oh, saya.
Saya gembul. Ali Akbar, terima kasih. Ali Akbar, gue selalu terpesona. Terpesona, aku terpesona. Bagus. Memandang wajahmu yang cantik. Bagus. Bagus. Tapi ya, Harus gitu ya. Ya Ali Akbar, menurut gue lo ada peningkatan. Gak tahu kalau menurut yang lain ya. Tapi kalau menurut gue lo ada peningkatan dan gue senang dengan penampilan lo malam. Ali Akbar, saya salah satu penggemar Anda. Saya sangat menikmati penampilan Anda hari ini. Seperti biasa, Anda itu memberikan sesuatu yang menghibur. Saya suka. Dan melihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Ji tadi, boleh Anda memperbaiki ke depannya untuk lebih totalitas lagi untuk penampilan Anda. Berikan yang terbaik buat penonton. Terus kalau Ali memang terasa agak beda dari biasanya, tapi tetap lucu karena lu udah ngasih bar yang cukup tinggi. Hari ini terasa lebih turun aja. Mudah-mudahan lu bisa lebih all out aja minggu depan. Itu aja ya. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong buat kita semua hari ini. Gokil. Terima kasih teman-teman. Saya benci satpam teman-teman. Karena di Suciwan X saya kalah dengan satpam kalau ada yang tahu. Namanya Rio. Gara-gara kalah sama dia saya jadi benci yang namanya Rio. Saya langsung tidak pernah naik motor tidak pernah lagi minum teh. Dan saya tidak pernah lagi pergi ke Riau. Riau. Riau Dumatun. Saya kalah di final, saya sedih sekali teman-teman. Padahal saya sudah mikir saya akan dapat mobil. Padahal saya sudah beli e-tol teman-teman. Tapi tidak dapat mobil saya. Sedih jadi saya tuh teman-teman. Tapi terima kasih buat Suciwan X. Karena setelah dari Suci ini banyak yang berubah dari hidup saya gitu. Walaupun tidak ada mobil saya tidak sedih. Saya tiap hari naik ojek online saya. Begitu naik ojek, saya pernah dapat tukang ojek yang dia kasih helm ke kita. Helmnya bau teman-teman. Pernah kan? Saya pernah dikasih, pas dipegang biasa aja tuh. Tapi pas dipakai, kayak berasa di dalam got teman-teman. Bau sekali sampai saya curiga, jangan-jangan sebelum bonceng saya dia bonceng jenazah kayaknya. Bau sekali teman-teman. Bukan cuma itu, saya pernah dapat tukang ojek yang selain helmnya bau. Mohon maaf, badannya juga bau teman-teman. Yang begitu dia datang, yang datang duluan baunya teman-teman. Pas dia datang di pikiran saya sudah kemana-mana itu. Aduh gimana ini. Nanti kan saya di belakang dia. Motor kan maju ke depan. Otomatis angin ke belakang. Itu sepanjang di atas motor ada angin dikit. Ya Allah. Ada angin lagi ya Tuhan saya sudah tidak kuat. Malah motornya belum jalan lagi. Anginnya dari mana ini? Saya lihat ke depan ojeknya gini. Gua aja punchline juara 2 mah. Gitu aja. Juara 2 tuh kalau nggak gitu ya masalah sama founder stand up gitu-gitu aja. Jadi teman-teman, itu tadi baru kehidupan saya dalam transportasi. Kehidupan saya di kuliner juga berbeda teman-teman. Saya tiap hari cuman makan apa kalian tahu? Makan kerupuk teman-teman. Kerupuk tuh enak teman-teman. Saya pecinta kerupuk, sumpah demi Tuhan. Suka sekali saya kerupuk. Makanya saya kesal dengan orang-orang yang kalau makan nasi goreng, begitu nasi goreng habis dia baru sadar kalau ada kerupuk. Kesal saya sumpah dengan orang-orang begitu teman-teman. Saya jujur kalau makan saya habiskan dari awal itu kerupuk. Bahkan pas kerupuk habis saya baru sadar kalau ada nasi goreng.
Cuman saya alergi udang teman-teman. Jadi saya tidak bisa tuh makan kerupuk udang. Karena biasanya kalau saya makan kerupuk udang, kulit saya bentol-bentol. Untungnya saya tidak alergi kerupuk kulit. Takutnya kalau saya alergi kerupuk kulit, pas saya makan kerupuk kulit, udang saya bentol-bentol. Mantap ya punchline-nya ya. Nah. Sedih teman-teman saya. Paling sedih di hidup saya adalah ketika saya beli kacang rebus 1 kilo teman-teman. Kalau kalian pernah beli kacang rebus, kalian akan sadar teman-teman. Kalau di antara 1 kilo yang ada di kacang rebus, pasti ada 1 kacang yang tidak isi kacang teman-teman. Isi air teman-teman. Iya kan? Saya sedih teman-teman pas dapat tukuk air. Tapi biasanya kesedihan saya terbayar. Karena apa? Airnya enak teman-teman. Iya kan? Asin-asin gimana gitu. Makanya biasanya saya bilang, Mas pesan 1 kilo lagi yang isi air. Tapi lagi-lagi saya kecewa, sedih teman-teman. Karena di antara 1 kilo yang isi air, ada 1 yang gak isi air. Tapi isi kacang teman-teman. Terakhir dari saya teman-teman, saya tuh sedih. Sedih terus dari tadi saya. Jadi saya lihat orang-orang yang masa depannya tidak jelas seperti saya. Kalau kalian dulu ingat ya, ada 1 iklan. Iklannya begini. Afika ada yang baru nih. Apa tuh? Nih dikasih. Oh. Dan kalian tahu teman-teman, Afika yang ada di iklan itu sekarang jadi apa? Jadi cantik teman-teman dan orang heboh. Dan dia masuk JKT48 kalau nggak salah waktu itu. Cuman yang saya sedih teman-teman. Di mana temannya Afika yang manggil dia? Iya kan? Kalau nggak ada dia kita nggak tahu Afika namanya Afika loh. Di mana temannya Afika sekarang? Mungkin ya, mungkin ini saya prediksi aja. Mungkin sekarang dia jualan kacang teman-teman. Salih, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Jalan. Best of me. Saya siapkan 3 genre komedi. Wah sih. Wih. Storytelling, one-liner, impersonate. Mau yang mana duluan? Storytelling. Storytelling? Ya. Oke, pas. Kok pas? Emang itu urutannya. Oke, kita mulai storytelling. Ini beatnya agak panjang, tapi santai. Punchline akhirnya, worth it. Saya sedih bang, sekarang larangan mudik. Tapi buat kami orang-orang timur, dulunya tuh juga susah kalau mudik. Apalagi yang merantau di Jakarta kayak saya. Tiket pesawat tuh mahal bang. Sampai saya pernah terpaksa harus mudik naik kapal. Ya Allah, 5 hari bang. Badan tuh sudah bau Vildan. Bau-bau. Jujur bang, itu bosan sekali. Cuman waktu itu untungnya kami rame-rame. Jadi seru gitu. Karena kalau kita sendiri di atas kapal, gak enak. Karena kalau kita sendiri di kapal, kita akan merangkap semuanya. Kita yang jadi kapten. Kita yang jadi sekoci. Dan kita yang jadi dermaga. Di kapal. Ya Allah, itu gak enak banget bang. Apalagi pas sampai di Laut Banda masuk Ambon situ. Ya Allah, itu ombak besar sekali. Kami semua panik dalam kapal. Bahkan saya lihat ada bapak-bapak sudah pasrah. Dia tidur pakai pelampung bang. Tidur pakai pelampung. Saya curiga pas tenggelam baru dia pakai selimut. Airnya dingin. Airnya dingin. 5 hari bang di atas kapal. Sampai Ternate jet lag. 1 minggu masih pusing saya. Saya masih ingat sampai Ternate diajak main futsal. Saya lihat depan kiper ada lumba-lumba lewat. Beres main saya bilang, weh tadi ada lumba-lumba. Dia bilang, hus itu hiu. Worth it kan? Next, mau apa? One-liner aja ya. Oke, one-liner.
One liner nih, cepet aja nih materinya. Tak tak ger. Kita mulai ya. Tak tak ger. Udah itu. Terakhir kita masuk ke impersonate. Emang bener lagi cuma gitu doang. Ini adalah teknik yang paling susah, Bang. Nggak semua orang bisa. Paling cuman Arif Brata, Rian Adriandi, Gilang Dirga, Kristo Immanuel, Rina Nose. Banyak ya. Tapi saya salah satu di sini. Kita mulai impersonate. Jujur Bang, saya tuh kebingungan siapa yang akan juara di Suci One X. Sampai saya tanya ke para peserta yang lain. Saya tanya Alex Fabri. Kayaknya Rio ya yang juara. Tidak. Menurut saya yang juara. Kamu karena kamu jago main stand up ya. Orang-orang pasti nungguin gaya saya. Nih saya kasih. Saya tanya ke Ical. Siapa yang juara Rio kayaknya nih. Kalau Rio juara, bisa ulang nggak kompetisinya Bang? Bisa ulang nggak? Sampai saya tanya ke Rio Bang. Bang Rio, kayaknya kau deh yang juara. Apa lu bilang? Gua juara. Udah gila lo ya? Elu lah. Kayak Ali, terima kasih. Wow. Ali Akbar. Luar biasa. Keren sekali. Keren sekali. Ya Impersonate-nya keren ya. Iya. Tapi Regen juga jago impersonate. Kan udah bilang tadi. Pas jalan gak usah. Regen bisa. Jago. Regen katanya pengen impersonate lighting. Ayo dong. Set. Oke. Support. Penonton support terus deh. Padahal gua asal lo gerakannya. Kenapa lu bilang mirip ya? Mirip ya Kak Yuki ya? Mirip kayak lampu kamu. Lampu apa? Ini lampu yang di atas gede banget. Kenapa kagak ditanggepin? Cuma Gak lagi apa-apa, mikir. Izzy, gak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa. Sabar ya Kak Yuki. Lagi bingung. Tapi untuk Dewan Juri juga udah pada biasa untuk mengomentari performance dari para stand up comedian. Jadi langsung aja kita ke Raditya Dika. Oh iya Ali, ini penampilan yang rapi banget, bagus banget semuanya. Walaupun tadi ada twistnya juga ya, ternyata lu emang seolah-olah ngasih ke penonton padahal lu juga udah nyiapin juga ya. Justru itu yang bikin lucu sih. Menurut gue ini lebih baik dari yang sebelumnya. Dan ini memang penampilan grand final memang seperti ini. Itu aja. Thank you Ali. Lebih baik dari sebelumnya menurut Raditya Dika. Tapi apakah menurut Panji sama seperti yang Raditya Dika katakan? Kalau sama ngapain kita nggak manggil dua orang? Silakan Bang Panji untuk memberikan komentarnya terhadap Ali Akbar yang barusan telah perform membawakan tema Best of Me. Ya Ali Akbar, gue senang lu mengemas sesuatu di grand final ini gitu. Ada sesuatu yang dipersembahkan sama yang nonton, nggak flat-flat aja, lu kemas dengan... Kalau gue nggak salah juga lu pernah bikin spesial yang juga dibagi 3 bagian gitu nggak sih? Iya nggak sih? Iya Bang. Iya kan? Jadi lu ngambil elemen itu, lu taruh di sini. Menurut gue sih semuanya lucu, semuanya kena, semuanya terhibur. Habis itu sekali lagi, santainya lu tuh yang justru menjadi kualitas terbaik. Karena kita nggak ngelihat orang yang lagi deg-degan di atas panggung. Kita ngeliat orang yang lagi manggung aja gitu. Dan akhirnya grand finalnya sejauh ini adalah grand final yang sangat-sangat menyenangkan untuk ditonton. Terima kasih sekali lagi. Bang Panji. Nice. Nah, ya silakan memberikan komentar kepada Cing Abdel, Del. Agak gemak ya suara di sini. Iya. Nih. Aduh, duh. Silakan Cing. Oke, makasih Yuki, Ki. Satu doang. Sae. Apa nih? Ember chat. Ali itu tadi kalau orang lain milihnya bukan storytelling, lo tetap akan storytelling? Tetap Cing. Komika keras kepala. Persona baru. Jadi lo memang mengharapkan orang milih dan lo tetap pilih, lo jalanin yang pilihan lo sendiri. Dan lo udah siapin semuanya ya? Iya Cing. Berarti bagus banget, rapi banget, santai banget.
yang gue paling ketawa adalah bau Vildan gitu, karena gue tahu banget. Tapi sejauh ini memang santai lo yang bikin kita seneng denger lo bercerita, seneng denger lo perform. Jadi semuanya terasa santai dan kita ketawanya juga lepas gitu karena ngelihat lo seperti tidak ada beban. Bagus. Iya. Dan penampilan di grand final ini yang kedua lo tetap no debat.